Удар Дель Пьеро, гениально! Браво! Брависсимо! Алекс Дель Пьеро, 200, какой там уже гол? Alessandro Del Piero lahir pada 9 November 1974 di Canegliano, sebuah kota yang berada di Provinsi Treviso, Italia Utara. Del Piero dikenal sebagai seorang penyerang yang handal. Akan tetapi, ia justru memulai perjalanannya di dunia sepak bola sebagai penjaga gawang. Hal ini dikarenakan permintaan dari sang ibunda. Ia tidak mau melihat Del Piero berkeringat terlalu banyak. Lucu bukan? Namun saudaranya, Stefano, meyakinkan ibundanya bahwa Del Piero memiliki potensi besar sebagai seorang penyerang. Karir profesionalnya sendiri dimulai bersama Padova. Tetapi, sebelum itu, Del Piero pernah memperkuat San Vandemiano selama 6 musim di skuad mudanya. Potensinya baru ditemukan oleh Padova pada tahun 1988. 4 tahun kemudian, Del Piero menjalani laga debutnya saat masih berusia 17 tahun. Tepatnya, saat Padova bertemu Messina di ajang Serie B pada Maret 1992. Beberapa bulan setelahnya, ia membukukan gol pertamanya kala Padova menang telak 5-0 atas Ternana. Setelah itu, potensi Del Piero akhirnya terendus oleh Juventus, atau lebih tepatnya Boniperti, legenda Juventus yang menemukannya pada tahun 1993. Bianconeri lantas bergerak cepat dan mengikat sang pemain dengan mahar 5 juta lira atau sekitar 45 miliar rupiah. Del Piero resmi bergabung dengan Juventus pada Juli 1993 di usia belum genap 19 tahun. Sebenarnya, ia diproyeksikan bermain dengan tim muda pada awal kedatangannya. Namun, Giovanni Trapattoni selaku pelatih Juventus kala itu menginginkan Del Piero ikut berlatih bersama para pemain senior. Kesempatan menjalani debut ia dapatkan pada 12 September 1993 kala melawan Foggia sebagai pemain pengganti. Sedangkan gol pertamanya tercipta beberapa hari setelahnya ketika Juventus bertemu Reggiana. Performa yang meyakinkan itu membuat Del Piero diberi kesempatan melakoni laga debut penuhnya melawan Parma. Tidak tanggung-tanggung, ia langsung mencetak hat-trick pada pertandingan tersebut. Del Piero menutup musim 1993-94 dengan total 14 penampilan bersama tim muda dan senior. Juventus kala itu berhasil finish di peringkat kedua Serie A. Nasibnya kian mujur saat Juventus mengganti Trapattoni dengan Marcello Lippi di musim 94-95. Ia mulai mendapatkan kesempatan tampil yang lebih sering dikarenakan sang bintang Roberto Baggio kerap mengalami cedera. Potensinya terus terasa dan Juventus pada saat itu berhasil meraih Scudetto pertamanya setelah puasa gelar domestik 9 tahun lamanya. Memasuki musim 95-96, Alessandro Del Piero diberi kepercayaan yang lebih besar dan Roberto Baggio harus tergeser ke klub lain. Kepergian Baggio membuat nomor 10 jatuh ke tangannya. Sayang, Juventus gagal mengantongi trofi Scudetto musim tersebut. Namun setidaknya, Del Piero bisa memberikan obat penyembuh dengan membantu Bianconeri meraih trofi Liga Champions setelah menaklukkan Ajax Amsterdam di final lewat adu penalti. Sebuah kemenangan yang memberikan kegembiraan pada publik Turin. Waktu terus berjalan, namun nama Del Piero tidak pernah hilang dari daftar starting 11. Bersama Zinedine Zidane dan Filippo Inzaghi, mereka membentuk trio mengerikan di Italia yang ditakuti seantero Eropa.
Semua terasa indah, sebelum akhirnya Del Piero dilanda cedera parah pada musim 98-99 usai melawan Udinese. Ia harus absen berbulan-bulan hingga mempengaruhi performa Juventus secara keseluruhan. Alih-alih jadi juara, Juventus malah finish di peringkat ke-6. Sembuh dari cedera tidak serta-merta membuat Del Piero kembali handal seperti biasanya. Pada musim 99-2000, Del Piero menjadi penyumbang asis terbanyak di pentas Serie A. Akan tetapi, ia tidak bisa menghindari kritik karena hanya mampu mencetak 9 gol saja. Bahkan, 8 gol di antaranya berasal dari eksekusi bola mati. Duetnya dengan Inzaghi juga menjadi tidak efektif. Untungnya, Juventus masih bisa memenangkan trofi Intertoto Cup pada saat itu. Pelan tapi pasti, Del Piero sukses menemukan performa terbaiknya. Pada musim 2001-2002, ia dinobatkan sebagai kapten Juventus dan kembali membentuk duet menakutkan di lini depan bersama David Trezeguet yang berlabuh di Turin pada tahun 2000. Ia sukses mencetak 16 gol di Serie A dan membantu Juventus meraih Scudetto yang ke-26. Jika ditotal, El Pinturicchio berhasil mengantongi 21 gol di semua kompetisi. Lini depan Juventus pada saat itu memang sangat kuat. Duo striker yang digawangi Del Piero dan Trezeguet diapit oleh Camoranesi dan Pavel Nedved yang tak hanya bertugas sebagai pengumpan, namun juga pencetak gol di saat-saat genting. Juventus pun kembali sukses meraih Scudetto serta mencapai babak final Liga Champions musim 2002-2003. Sayang, mereka tumbang melalui drama adu penalti atas rival bebuyutannya AC Milan.